Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamsyah Maulana Setiawan dengan NIM 20221110310423. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan sistem peradilan pidana dilihat dari kacamata viktimologi. Sistem peradilan pidana sendiri merupakan suatu rangkaian proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Namun, jika kita melihat sistem ini lebih dalam, tentunya dari kacamata viktimologi atau ilmu yang mempelajari korban kejahatan, maka fokusnya itu akan lebih bergeser kepada pelaku ke korban. Viktimologi sendiri menempatkan korban itu sebagai pusat perhatian paling atas dalam proses peradilan pidana dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, tentang peran, dan perlindungan bagi korban kejahatannya. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban seringkali hanya dianggap hanya sebagai saksi atau hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian saja. Tetapi di samping itu akan ada perhatian besar yang harusnya tertuju pada pelaku dalam proses hukumnya tentunya. Namun melalui pendekatan viktimologi di sini, korban itu bukan hanya tentang objek saja, tetapi juga subjek yang hak-haknya itu harus dipenuhi, diakui, dan harus dilindungi juga. Sistem peradilan pidana yang berperspektif viktimologi berupaya memastikan korban mendapatkan hak untuk mendapatkan satu keadilan, dua kokoh perlindungan, dan yang terakhir adanya serta pemulihan baik secara fisik maupun psikologis maupun sosial. Salah satu aspek yang sangat penting dari viktimologi di dalam sistem peradilan pidana adalah adanya pengakuan akan trauma dan kebutuhan khusus korban. Proses peradilan yang sangat berlangsung bisa sangat menyakitkan, bisa sangat menjadi traumatik yang besar bagi korban karena mereka harus berhadapan langsung dengan pelaku atau harus mengulang kejadian yang membuat mereka trauma di kejadian kemarin. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi mengusulkan perlakuan khusus yang harusnya diperlakukan kepada korban di dalam persidangan. Seperti apa? Seperti pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta memberikan ruang yang aman bagi korban untuk mengemukakan keterangannya tanpa adanya tekanan dan intervensi tentunya. Selain itu, viktimologi juga menyoroti pentingnya restitusi atau yang bisa diartikan dengan pemulihan kerugian korban oleh pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana yang responsif terhadap viktimologi dapat mengakomodasi mekanisme kompensasi dan rehabilitasi agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan berupa vonis bagi pelaku, tetapi juga adanya pemulihan yang konkret yang jelas atas dampak yang mereka alami. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya bermakna hukuman bagi pelaku, namun juga perbaikan kondisi korban. Lebih lanjutnya, pendekatan viktimologi mendorong adanya keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana dengan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dengan tenang dan pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Ini merupakan bentuk suatu penghormatan atas peran dan serta korban, pengakuan terhadap haknya sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang berbasis viktimologi berupaya menciptakan keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat. Tentunya di antara ketiga aspek itu kita bisa mengartikan di sana seimbang semuanya. Nah, secara keseluruhan, sistem peradilan pidana dari perspektif viktimologi mengedepankan perlakuan manusiawi terhadap korban juga, menjamin akses keadilan dan pemulihan, serta menciptakan sistem yang inklusif bagi semua pihak yang terdampak kejahatan.
Pendekatan ini melengkapi sistem peradilan pidana tradisional yang selama ini lebih fokus pada aspek penindakan dan hukuman terhadap pelaku, menjadikannya lebih seimbang dan berkeadilan secara sosial. Dengan demikian, viktimologi memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki pengembangan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga memanusiakan yang namanya korban. Pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana juga menekankan pentingnya pencegahan dan perlindungan dini terhadap potensi korban kejahatan. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi di samping itu juga harus ada upaya meminimalkan resiko dan memperkuat perlindungan di dalam masyarakat agar tidak terulang kembali hal-hal yang sudah terulang di kemarin atau di masa lampau. Nah, khususnya kelompok rentan itu harus dijaga adanya anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Itu adalah 3 aspek penting yang harus dikedepankan di saat penjagaan kriminalitas gitu. Nah, dengan demikian, viktimologi berperan sebagai instrumen penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih proaktif dalam menjaga hak-hak korban sejak awal. Viktimologi juga harusnya membuka ruang bagi penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam dialog untuk mencapai penyelesaiannya, yang bukan hanya bersifat hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan pemberdayaan korban. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada korban untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Viktimologi juga menggarisbawahi, artinya itu adalah yang sangat penting untuk edukasi dan kesadaran publik mengenai hak-hak korban kejahatan. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana dapat mendorong sikap yang lebih empatik dan suportif terhadap korban, sekaligus memperkuat tekanan sosial agar aparat penegak hukum menjalankan fungsi mereka secara lebih responsif dan sensitif tentunya. Edukasi di sini itu pastinya juga bermanfaat untuk mengurangi stigma. Edukasi ini juga bermanfaat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang kerap dialami oleh korban, terutama pada kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan yang bersifat itu berat. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan media digital, viktimologi turut menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam perlindungan korban. Media sosial dan platform daring dapat menjadi sarana yang sangat bagus bagi korban untuk menyuarakan pengalaman-pengalaman mereka dan mendapatkan dukungan di sana. Namun di sisi lain juga rawan menimbulkan penyebaran informasi yang salah, pelecehan daring, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu mengakomodasi upaya perlindungan digital bagi korban, termasuk regulasi terhadap penyebaran data pribadi dan perlakuan adil dalam proses legal. Lebih jauh lagi, viktimologi menekankan perlunya penelitian berkelanjutan tentang dinamika korban kejahatan agar kebijakan dan praktik dalam sistem peradilan pidana selalu relevan atau sejajar dan adaptif terhadap perubahan sosial. Kajian empiris tentang pengalaman korban, kebutuhan psikologis, serta efek jangka panjang kejahatan menjadi dasar untuk merancang mekanisme perlindungan yang efektif dan humanis. Hal ini sangat penting agar sistem peradilan pidana tidak stagnan, tetapi harus berkembang demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.